Selamat akhir pekan, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabea dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Apa kabar saudara? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya hendak berbagi edisi khusus ya tentang Pramudia Ananta Tour. Pernah saudara mendengar nama itu? Di mana saudara mendengar? Kapan? Dan bagaimana saudara memiliki persepsi tentang seorang tokoh yang namanya Pramudia Ananta Tour? Nah, saudara dan sahabat sekalian, 1925 pada tanggal 6 Februari 100 tahun yang lalu, seorang sastrawan besar Indonesia yaitu Pramudia Ananta Tour lahir di Jawa Tengah, tepatnya di kota Belora. Dan tentu saja saudara dan sahabat sekalian, harapan saya kita memiliki informasi, pengetahuan, bahkan pendalaman tentang salah satu tokoh sastrawan ya, pegiat kebudayaan dan juga pemikir, bahkan ideolog yang patut kita pelajari bersama-sama. Nah, tentu saja saudara dan sahabat sekalian, tidak semua orang memiliki akses tapi juga kesempatan untuk mengenal dan mendalami sosok yang bernama Pramudia Ananta Tour. Nah, saya hendak berbagi sebagai bagian dari warga bangsa sebuah pertanyaan yang juga patut kita renungkan di 100 tahun peringatan Pramudia Ananta Tour adalah seberapa luas jangkauan persebaran buku-buku, novel-novel, karya-karya Pramudia Ananta Tour di luar Pulau Jawa. Selain kita akan juga merenungkan tentang sejauh mana novel-novel dan karya-karya Pramudia Ananta Tour diterima, diresepsi oleh kalangan generasi Z misalnya hari ini, tetapi juga persebaran karyanya patut kita cermati bersama-sama. Sebab Pramudia menulis bukan saja untuk bangsanya, dalam hal ini sebagai orang Jawa, tapi Pramudia menulis untuk bangsa Indonesia, untuk Nusantara. Ya, saudara dan sahabat sekalian, saya sendiri memang juga harus menjelaskan ataupun melakukan disclaimer lebih awal bahwa perkenalan saya dengan Pramudia juga belum terlalu lama. Ya, masa-masa studi sekolah SMA tahun 93, bahkan saya kuliah tahun 93 sekitar tahun 98. Nyaris juga saya tidak mengenal Pramudia. Perkenalan saya dengan Pramudia itu terjadi justru tahun 2000 ketika saya melakukan sebuah perjalanan studi di Yogyakarta. Di situ secara langsung saya bertemu dengan Pramudia ketika dia datang ke Yogyakarta untuk satu acara seminar. Dan disitulah saya mulai berkenalan dengan beliau dan membaca buku-buku dan karya-karyanya. Dan saya merasa sangat tertarik, dan oleh karena itu saya mengoleksi sebagian buku beliau. Contohnya ya saudara sahabat, novel yang disebut sebagai tetralogi, 4 karya yang dihasilkan di Pulau Buru. Nah, ini penting juga ya, karena saya tinggal di Maluku, maka mestinya orang-orang Maluku juga mengenal dan mempelajari sosok ini, karena dia hampir 12 tahun ada di tahanan politik di Pulau Buru, Maluku. Nah, saudara sahabat, ini novel pertama atau novel dari tetralogi Bumi Manusia. Saya sarankan saudara juga bisa membacanya. Buku berikutnya atau novel berikutnya Anak Semua Bangsa. Ya, ini semua sudah terjemahkan dalam 40 bahasa ya di seluruh dunia ya. Kemudian ada juga Rumah Kaca. Ya, Rumah Kaca. Dan yang keempat ya dalam tetralogi itu adalah Jejak Langkah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, ini novelnya cukup tebal-tebal ya, dan ini bukan main-main, ditulis di Pulau Buru dalam masa kurang lebih 12 tahun di bawah tekanan Orde Baru, tetapi justru dalam tekanan itu Pramudia bisa menghasilkan karya-karya yang monumental. Bagaimana kita hari ini? Apakah
ketika kita mengalami tekanan kita langsung menyerah, atau justru kita memiliki energi terbarukan untuk menghasilkan karya. Saya kira ini hal yang juga menarik ya. Nah, ada juga catatan-catatan harian Pramudia Anantatur dengan judul yang cukup ironis ya, ambivalen, paradoks. Nyanyi sunyi seorang bisu. Bagaimana seorang bisu bisa menyanyi? Bukankah itu sebuah kritik dan sebuah cara untuk menjelaskan tentang kebenaran yang dibungkam, keadilan yang dipatahkan, dan hak asasi manusia yang diberangus. Nah, saudara dan sahabat sekalian, ini ada dua seri ya. Seri yang pertama, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Kemudian seri yang kedua, ini semacam karya saya sebut sebagai autoetnografi. Seseorang menulis tentang dirinya sendiri ya. Nah, ini seperti juga kalau kita baca filsuf dari Italia namanya Antonio Gramsci, dia menulis catatan-catatan dari penjara. Nah, mungkin hampir sedemikian begini. Nah, kemudian saudara dan sahabat sekalian, saya juga mempunyai koleksi buku dari Pramudia, yaitu Arus Balik. Ternyata Pramudia ini dia tidak hanya berbicara dalam semangat kontinental. Pramudia telah menggeser sebuah horizon berpikir dan memahami bangsa dengan membuka cakrawala tentang dunia bahari atau dunia maritim. Di sini saudara dan sahabat sekalian, arus balik seakan-akan Pramudia hendak memutar balik sejarah, memutar arah sejarah yang berorientasi ke darat, kalau boleh saya tafsir demikian, menjadi kondisi atau melihat ke laut. Jangan memunggungi laut. Laut adalah pusat mestinya peradaban Indonesia. Dan di arus balik, saudara bisa membaca bagaimana Pramudia menulis dalam gaya sastrawi dengan mengambil setting pada wilayah yang namanya Tuban. Ya, saudara bisa membacakan ini dengan pelan-pelan ya, saudara dan sahabat sekalian. Nah, tentu ada banyak karya yang lain dengan angle-angle yang berbeda. Misalnya novel tentang perburuan dengan setting kota Pramudia sendiri, yaitu Blora, atau gerilya, ataupun novel-novel yang lain, atau cerita dari Blora ya. Itu adalah karya-karya pertama dari Pramudia yang ditulis dengan setting daerahnya. Tetapi Pramudia juga menulis tentang korupsi. Pramudia juga mengangkat isu-isu gender ya, kesetaraan perempuan. Misalnya dalam Gadis Pantai atau Mirah Si Gigi Emas ya. Itu adalah karya-karya yang menunjukkan bahwa Pramudia memiliki kesetaraan gender ya, gender justice, yang patut dianjungi jempol juga ya, walaupun bisa juga dilakukan kritik terhadap perspektif beliau. Tetapi di era itu ya, di zaman itu ya, era formasi bangsa ya, ada kemerdekaan, pikiran-pikiran Pramudia sudah melampaui zamannya. Dan sebagai anak bangsa ya, di momentum peringatan 100 tahun Pramudia, kalau boleh saya menyarankan ya, di tengah banyak sekali informasi yang melimpah ruah di era digital ya, saudara dihadapkan dengan banyak informasi, banyak berita-berita dan sumber-sumber. Ayo kita kembali ke salah satu sumber yang menurut saya penting dalam membentuk sudut pandang, tetapi juga karakter ya. Saya rasa minat kepada sastra seperti juga kepada filsafat mungkin tidak banyak, tetapi kalau kita betul-betul hendak memiliki satu kepribadian yang baik, wawasan yang utuh ya, kepekaan yang lebih mendalam, maka sastra dan filsafat adalah bacaan yang wajib hukumnya untuk kita dalami. Dan karya Pramudia Anantatur patut saya rekomendasikan untuk saudara dan sahabat sekalian di akhir pekan ini. Ayo cek kembali buku-buku Pramudia Anantatur, tetapi juga tinjauan-tinjauan tentang beliau ya. Contoh, saya kasih contoh buku dari Eka Kurniawan. Saudara kenal Eka Kurniawan? Seorang sastrawan muda Indonesia juga yang terkenal. Novel-novelnya Cantik Itu Luka misalnya ya, diterjemahkan juga di dalam berbagai bahasa asing. Dan juga buku-buku terbaru yang dihasilkan oleh Eka, yang adalah seorang mahasiswa filsafat di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini adalah skripsi
dari Eka Kurniawan, judulnya Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis. Sastra Realisme Sosialis. Perhatikan judulnya. Jadi Pramudia menggunakan medium sastra, tapi dia berbicara dalam kenyataan-kenyataan sehari-hari, realitas-realitas. Pramudia tidak berbicara tentang sesuatu yang ideal seperti Plato, ya, atau mungkin juga Max Weber, ya. Tetapi Pramudia berbicara seperti seorang Marxis yang selalu ke bumi, di bumi, ya, materialis, ya, kondisi-kondisi faktual, fakta-fakta yang kemudian patut dicermati. Faktanya apa, saudara dan sahabat sekalian? Fakta penindasan, fakta ketidakadilan, fakta kekerasan, fakta di mana hak manusia tidak dihargai. Itu realismenya. Nah, sosialis dalam frase realisme sosialis adalah keberpihakan kepada masyarakat, terutama mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan. Pramudia bukan sastrawan elit yang hanya membicarakan persoalan-persoalan elit, kelompok-kelompok feodal. Bahkan Pramudia sangat anti kepada feodalisme, dan oleh karena itu dia memberikan sudut pandang yang membawa nilai-nilai sosialis, nilai-nilai demokratis. Saya rasa ini gagasan-gagasan yang harus kita dalami, ya, supaya kita tidak membaca sesuatu terlalu pragmatis, terlalu instan, ya. Tapi mari kita deep, ya, melangkah ke tempat yang lebih dalam. Jadi membaca sastra itu kita melangkah ke tempat yang lebih dalam, kepada nilai-nilai, values, ya, kepada keutamaan hidup, keberpihakan kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada hak-hak asasi manusia. Dan akhir hari ini kita juga tetap harus bicara kepada alam semesta atau keutuhan ciptaan Tuhan. Nah, saya mengulas sedikit tentang Pramudia Anantatur sebagai seseorang yang membaca tetapi juga mencoba untuk menghayati, menghidupi Pramudia Anantatur sebagai salah satu teladan dalam membangun karakter sebagai manusia, tetapi juga sebagai warga bangsa Indonesia. Karena menurut Pramudia dalam novelnya Anak Semua Bangsa, bahwa bangsa tidak pernah selesai. Bangsa adalah sebuah proses, ya. Bangsa selalu dibentuk, ya. Kalau di antropologi ini disebut paradigma prosesual, ya. Jadi bukan esensial. Bangsa bukan sesuatu yang sudah fix, sudah langsung jadi dan tinggal kita hidup bisa, tidak. Tapi bangsa adalah sebuah konstruksi, sebuah proses tarik-menarik kekuasaan yang terjadi dan selalu mencari keseimbangan dan ingin menjawab tujuan dari berbangsa, yaitu kesejahteraan bersama. Selagi belum ada kesejahteraan bersama, maka kita sebenarnya tidak pernah menjadi bangsa, ya. Selagi ada praktek penindasan dan kekerasan terhadap manusia, hak asasi manusia, maka sebenarnya nilai-nilai kebangsaan itu menjadi redup. Dan oleh karena itu Indonesia, kita sebagai bangsa selalu dalam proses menjadi, ya. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, tidak salah, tidak rugi jika saudara menggunakan waktu saudara juga untuk coba membaca, ya, membaca mulai dari searching di internet tentang Pramudia, tetapi juga saya rasa harus pergi ke toko buku untuk membeli buku-bukunya yang sekarang saya tahu Gramedia sudah mencetak semua novel berseri tetralogi Pramudia Anantatur. Kalau saya lihat itu warnanya biru, ya. Jadi Gramedia sudah mencetaknya sebagai satu pengakuan bahwa karya ini harus dikenali, harus dibaca, didalami, karena masih tetap relevan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi jangan lupa, Pramudia tidak hanya berbicara dalam lingkup sebagai bangsa, tapi Pramudia juga mempunyai sebuah horizon global, internasional, karena yang dia bawa adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Sehingga membaca Pramudia menghubungkan kita juga dalam tema-tema global, isu-isu global yang kemudian menjadi isu bersama. Sehingga tidak kemudian kalau Pramudia menjadi salah satu nominator hadiah atau penghargaan Nobel internasional di bidang sastra. Memang belum, ya, tetapi kita doakan pada waktunya seorang Pramudia Anantatur
almarhum, karya-karyanya dan hidupnya, ya bukan saja karyanya, hidupnya adalah sebuah monumen, dan tidak salah kalau pada waktunya dunia mengakuinya dalam sebuah penghargaan Nobel di bidang sastra. Demikian saudara dan sahabat sekalian, semoga karya Pramudia menginspirasi kita semua sebagai warga Indonesia, warga dunia, teristimewa sahabat-sahabat muda, generasi Z dan seterusnya. Ayo anak-anak, adik-adik, teman-teman, baca sastra, baca filsafat. Itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih mantap. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.